Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, langsung saja kita mulai materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan nanti dilanjutkan dengan materi pendidikan anti korupsi. Jadi kita dua materi hari ini ya. Kita awali pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Pengertian kesadaran. Kesadaran adalah suatu kondisi seseorang yang dalam terbangun atau terjaga mampu memahami situasi dan kondisi sekelilingnya. Kemudian pengertian berbangsa. Berbangsa adalah manusia yang memiliki kesamaan tertentu. Jadi contohnya seperti kesamaan nasib, kesamaan suku, kesamaan adat, kemudian kesamaan ras, kemudian kesamaan sejarah, kesamaan budaya, dan kesamaan lainnya, yang semuanya itu terikat dengan landasan moral etik atau landasan akhlak dalam mewujudkan mana adil dan makmur. Jadi sekelompok orang atau sekelompok penduduk masyarakat yang merasakan memiliki kesamaan nasib, suku, adat, ras, kesamaan sejarah, sama-sama pernah mengalami masa penjajahan, ya, kemudian memiliki persamaan budaya, sehingga ada keterikatan moral di situ untuk mewujudkan mana adil dan makmur. Itu pengertian dari berbangsa. Pengertian bernegara. Bernegara adalah sekumpulan orang yang mendiami satu wilayah tertentu dan memiliki struktur pemerintahan yang disepakati bersama. Jadi wilayahnya itu sudah tertentu, seperti misalkan kita Indonesia ya, itu sekumpulan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Jadi wilayah kita tuh dari Sabang sampai Merauke, dan dari Pulau Sangihe hingga ke Pulau Rote di sebelah utara dan sampai di sebelah selatan. Kemudian kita juga memiliki struktur pemerintahan yang disepakati, ya, struktur pemerintahan baik dari tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi atau tingkat daerah tingkat 1, kemudian daerah tingkat 2 yaitu kabupaten dan kota madya, kemudian sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, rukun warga, dan rukun tetangga. Jadi struktur pemerintahannya sudah disepakati bersama dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan terkecil di RT, rukun tetangga. Itu pengertian dari bernegara. Nah, kemudian apa arti penting kesadaran berbangsa dan bernegara khususnya bagi siswa? Khususnya bagi siswa pelajar SMA yang kita bahas di sini. Nah, ya, sejenak kita lihat anak-anak, orang-orang di sekeliling kalian, ya, di sekeliling kita. Coba kita bandingkan dengan daerah atau wilayah atau bahkan negara lain. Coba dilihat apakah ada yang berbeda. Ya, tentunya banyak perbedaan ya, selain ada juga persamaan. Nah, coba kita lihat. Persamaannya, kita ini adalah sesama rakyat Indonesia. Lebih kecil lagi, kita ini adalah penduduk Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita ini adalah penduduk Kota Bandung. Atau ada juga dari kita yang merupakan penduduk Kota Cimahi, atau mungkin penduduk Kabupaten Bandung Barat, atau mungkin juga ada yang menjadi penduduk Kabupaten Bandung. Dan yang pasti kita adalah keluarga besar SMA Mutiara 2 Bandung. Oke, selain kesamaan-kesamaan tersebut, ada perbedaan yang kita temukan ya. Coba lihat. Kita memiliki perbedaan bahasa ya. Di kita ini ada banyak daerah, ada
ratusan bahkan ribuan suku bangsa yang masing-masing daerah tersebut memiliki bahasa yang berbeda-beda. Kemudian budaya kita juga berbeda. Ya, suku bangsa kita berbeda. Kemudian kita memiliki dialek berbeda ya. Jadi aksen atau gaya bicara, cara bicara itu berbeda. Kemudian kebiasaan kita berbeda-beda, agama dan keyakinan kita juga berbeda-beda. Agama dari ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan ada juga yang paling terakhir diakui oleh negara, yaitu Konghucu. Selain itu juga ada penganut kepercayaan, aliran kepercayaan yang mereka punya keyakinan masing-masing. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kesamaan kita ya. Nah, selain perbedaan tersebut, kesamaan kita adalah kita keluarga besar SMA Mutiara Bandung, SMA Mutiara 2 Bandung. Kemudian kita adalah warga Bandung, warga Cimahi, warga Kabupaten Bandung Barat. Kemudian kita ini juga bangsa Indonesia, dan bahkan lebih lagi kita ini adalah sesama umat manusia. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian dari hal tersebut sudah mulai muncul kesadaran kita sebagai satu bangsa dan satu negara, meskipun kita memiliki beberapa perbedaan, selain ada banyak kesamaan juga. Kita punya banyak perbedaan dan ada kesamaan juga. Lalu apa yang harus kita jaga di situ? Perbedaan yang muncul atau keragaman kita ini adalah modal kuat, ya, modal kuat untuk membangun negeri ini. Ya, jadi perbedaan pola pikir kita, kemudian perbedaan strata sosial itu artinya kedudukan sosial, kemudian latar ekonomi, kemudian perbedaan budaya, itu bukan satu masalah yang besar apabila kita memahami tujuan kita bersama. Tujuan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama ingin mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Permasalahan bangsa dan negara kita begitu kompleksnya ya. Begitu banyak. Ada masalah kesejahteraan, masalah kesehatan, masalah pendidikan khususnya, masalah infrastruktur, masalah kesenjangan sosial, kemudian masalah lapangan kerja, ya, dan banyak masalah ketenagakerjaan dan lain-lain. Begitu kompleks permasalahan negara kita. Nah, khususnya saat ini yang sedang kita alami saat ini ya, masalah yang sudah jadi fenomena global, baik di Indonesia maupun di negara-negara hampir di seluruh belahan bumi ini saat ini, yaitu masalah munculnya wabah atau munculnya pandemi COVID-19 ya. COVID-19 itu kependekan dari Coronavirus Disease 2019. Penyakit virus corona 2019 yang sudah melanda sejak November atau Desember tahun 2019 ya. Masuk ke Indonesia itu suspek pertama itu tanggal 2 Maret 2020. Jadi kita ini sudah 1 tahun lebih 4 bulan ya. 1 tahun lebih 4 bulan lebih sudah mengalami masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini ada beberapa contoh gambar COVID ya, COVID-19. Nah, ini. Nah, yang bawah ini adalah disinyalir sebagai COVID-19 varian baru nih, varian Delta yang muncul dari India. Oke. Yang perbedaannya adalah cara penularannya lebih cepat, lebih mudah ya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana kasus sebaran COVID-19
di Indonesia yang terakhir, yang terbaru ya, Bapak update yang terbaru ini. Hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 itu kasus barunya pada satu hari itu adalah sebesar 38.325 kasus ya. Dan yang tertinggi adalah Jawa Barat 6.928, dilanjutkan DKI Jakarta yang sudah mulai menurun sedikit demi sedikit. Kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten, itu 5 besar ya. Di bawah itu tersisa sebaran untuk provinsi yang lainnya. Jadi Jawa Barat adalah yang tertinggi ya sampai hari Selasa kemarin. Nah, kemudian kita lihat bagaimana negara dengan penambahan kematian harian tertinggi. Indonesia paling tinggi sekarang nomor 1 ya, seharinya lebih dari di atas 1.000 orang bahkan. Kemudian yang kedua itu Brasil, kemudian Rusia, India, dan Kolombia. Itu 5 besarnya. Jadi kita yang tertinggi ini kematian, angka kematian harian tertinggi di dunia, kita nomor 1 ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana peran kita semua di tengah pandemi ini, khususnya generasi penerus bangsa ya, seperti kalian ini, para pelajar SMA maupun SMK ya. Nah, siswa SMA Mutiara 2 Bandung, Bapak harap mampu ya, wajib menjadi ujung tombak penyelamat bangsa dan negara di tengah pandemi ini yang menjadi ujian berat bagi kita ya. Nah, akhirnya hal ini mau tidak mau menuntut kita untuk selalu menjaga perilaku, menjaga kebersihan. Semua agama ya, kepercayaan itu menganjurkan atau ya mengutamakan perilaku menjaga kebersihan. Nah, kalau dalam agama Islam itu di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222 itu berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, itu dalam ajaran Islam. Selain beberapa ayat-ayat lainnya yang menganjurkan perilaku untuk menjaga kebersihan. Ya, di agama lain ya Bapak yakin dalam ajaran mereka juga menganjurkan untuk berperilaku menjaga kebersihan. Nah, sekarang coba kita lihat apa dampak nyata munculnya ujian pandemi COVID-19 ini bagi pelajar, bagi siswa, generasi penerus bangsa ini, masa depan bangsa ini, ya. Nah, dampak nyata akibat pandemi adalah diantaranya itu pembelajaran tatap muka kini mulai berganti dengan distance learning ya, atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau ada istilah lain yaitu BDR, belajar di rumah. Nah, tujuan dari distance learning tadi adalah untuk menjaga generasi penerus bangsa dari terpapar coronavirus disease ya 2019 atau COVID-19 ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah menjaga generasi penerus bangsa agar jauh dari terpapar virus corona ini. Nah, dari ujian wabah pandemi COVID-19 ini ada hikmah yang kita dapatkan ya. Meskipun di tengah keterbatasan tersebut, tetapi banyak hikmah yang kita dapatkan di sini. Nah, diantaranya adalah pembentukan karakter atau akhlak ya. Nah, kemudian kita diajari untuk membentuk karakter selalu menjaga kebersihan, selalu berperilaku bersih ya, habis dari luar harus selalu cuci tangan. Akhirnya itu menjadi
kebiasaan yang berdampak positif pada saat ini ya. Kemudian siswa juga di rumah diajari ya, dilatih untuk semakin terampil mengerjakan pekerjaan rumah ya, semakin terampil mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian akhirnya banyak dituntut untuk lebih membantu pekerjaan orang tua. Hal itulah yang menumbuhkan karakter positif di kalangan pelajar selama menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian pembentukan mental disiplin. Oke. Pembentukan mental disiplin. Nah, di masa pandemi ini anak-anak lebih dituntut ya, kita semua dituntut untuk disiplin menggunakan masker setiap bepergian, kemudian disiplin mencuci tangan di air mengalir dengan sabun ya, kemudian disiplin menjaga jarak kepada siapapun, dan kemudian disiplin juga menjauhi kerumunan. Nah, mau tidak mau ini membentuk mental disiplin untuk mencegah hal-hal yang negatif terjadi pada diri kita. Nah, hikmah berikutnya yaitu kemampuan manajemen diri berdasarkan atas asas manfaat. Jadi kita dituntut untuk mampu mengatur diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu ketika hal itu tidak ada manfaatnya. Jadi ketika hal yang ada mudaratnya lebih baik tidak kita lakukan. Kemudian hikmah keempat yaitu penguasaan teknologi informasi. Mau tidak mau pembelajaran jarak jauh ini menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan ritme belajar dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka di kelas. Karena pembelajaran jarak jauh menuntut kita untuk mau tidak mau harus lebih mampu untuk menguasai teknologi informasi, mau tidak mau ya. Karena media yang digunakan yaitu media teknologi informasi. Baik itu gawai ya, termasuk gawai ya, baik itu HP Android maupun laptop. Nah, jadi mau tidak mau hal ini menuntut kita untuk menguasai teknologi informasi supaya kita tidak gagap teknologi. Oke, berikutnya sikap kesadaran berbangsa dan bernegara ini memunculkan ya, dan harus diiringi dengan sikap patriotisme kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita ya, sejak masa penjajahan dahulu ya, sejak kita mulai masuk bangsa Eropa ya, bangsa Portugis, kemudian bangsa Spanyol, kemudian masuk bangsa Belanda, kita mengalami masa penjajahan, dilanjutkan diselingi oleh penjajahan bangsa Inggris ya selama 5 tahun, kemudian Belanda berlanjut lagi, dilanjutkan bangsa Jepang, bahkan sampai kita selesai memproklamasikan kemerdekaan kita masih harus berusaha untuk melawan tentara sekutu yang ingin kembali menjajah kita. Nah, pahlawan-pahlawan kita sudah mencontohkan kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa dan satu negara Indonesia. Nah, sikap patriotisme ini harus terus kita pupuk, kita lanjutkan hingga saat ini juga, meskipun di tengah
wabah pandemi. Banyak cara kita untuk bersikap patriotisme. Oke, dalam kehidupan keluarga contohnya kita bisa membaca buku-buku yang bertema perjuangan supaya kita bisa meneladani bagaimana perjuangan mereka ya masa lalu ya. Kemudian kita juga bisa menyaksikan film-film perjuangan supaya kita lebih tahu persis bagaimana sepak terjang mereka ketika gigih berjuang melawan penjajahan. Karena biasanya film-film perjuangan tersebut dibuat berdasarkan sumber yang akurat ya. Kemudian kita juga mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari besar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, dalam kehidupan di sekolah, contohnya sikap patriotisme yaitu kita melaksanakan upacara bendera. Kemudian tentunya sebagai pelajar, kita juga harus belajar sungguh-sungguh untuk masa depan kalian ya. Dalam kehidupan masyarakat, contoh sikap patriotisme adalah memelihara sikap kesetiakawanan sosial dan memelihara kerukunan antara sesama warga meskipun berbeda agama dan kepercayaan. Dalam kehidupan berbangsa, kita harus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kita harus mendukung kebijakan pemerintah, kemudian kita juga mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Kemudian kita harus mengembangkan kegiatan usaha produktif, menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi atau mentaati peraturan hukum. Oke. Anak-anak tentunya dengan mengamalkan sikap patriotisme tersebut, maka kita akan merasa tetap sebagai satu bangsa dan satu negara yaitu Indonesia. Ya, oke anak-anak kita lanjutkan dengan pendidikan anti korupsi ya sekalian. Oke. Pengertian korupsi. Kita awali dari pengertian korupsi. Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Tindakan amoralis itu artinya tindakan tidak bermoral atau tidak beretika ya. Bentuk tindak pidana korupsi itu menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 itu diantaranya ada 7 ya disebutkan. Pertama itu merugikan keuangan negara, kemudian suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara artinya adalah melawan hukum atau melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ya, maksudnya perusahaan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Suap menyuap. Suap menyuap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS atau pegawai negeri sipil karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan jabatan adalah pejabat yang sengaja menggelapkan, merusak, atau menghilangkan dengan sengaja barang, akte, surat, atau dokumen yang diperlukan untuk mencapai satu keinginan ya, yang tidak baik. Kemudian pemerasan. Pemerasan itu contohnya penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Kemudian kecurangan. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan itu melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau
membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan baik barang maupun jasa. Gratifikasi. Yang terakhir, gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Jadi kalau ada seseorang, khususnya pejabat, yang dia dapat bantuan atau dapat keuntungan, dia memberikan bantuan atau keuntungan, kemudian dia mendapat sebuah pemberian yang diberikan oleh orang atau pihak yang dapat bantuan tadi ya, atau keuntungan tadi. Nah, biasanya gratifikasi itu bisa berupa macam-macam, bisa tiket ya, tiket kunjung, tiket wisata atau parcel bahkan, atau tiket nonton sepak bola ya, segala macam itu. Jadi wujudnya tidak hanya uang saja gratifikasi, tapi bermacam-macam ya. Oke, itu 7 contoh perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak korupsi ya. Nah, ya, mari kita tanamkan nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 ya. Pertama, kejujuran, jujur dalam segala apapun kondisinya. Kemudian kepedulian akan penderitaan orang lain. Kemudian kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, kesembilan nilai ini harus kita tanamkan karena hal ini efektif untuk mencegah perbuatan korupsi ya. 9 hal ini kalau supaya mudah dihafal itu bisa disingkat menjadi Jupe Mandi Tangker Kebedil. Jupe Mandi Tangker Kebedil. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Cara memberantas korupsi ada 2 cara, yaitu dengan cara edukasi dan perbaikan sistem. Dengan cara edukasi itu ada 3 ya. Integritas diri, teladan keluarga, dan budaya organisasi. Integritas diri itu artinya, integritas itu kesamaan konsistensi antara ucapan dan perbuatan, itu namanya integritas ya. Integritas diri. Kemudian teladan keluarga, harus ada contoh dari keluarga untuk memberi teladan pencegahan korupsi ini. Kemudian budaya organisasi ya. Nah, setiap organisasi harus membudayakan sikap-sikap yang jauh dari korupsi ya. Kemudian perbaikan sistem. Perbaikan sistem itu ada beberapa cara. Yang pertama, memperbaiki cara kerja pemerintahan atau birokrasi menjadi simple dan efisien, sederhana dan efektif ya. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Jadi kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi itu harus dipisah, tidak boleh dicampur aduk. Hal ini untuk mencegah terjadinya korupsi. Memisahkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi yang tegas. Jadi etika profesi dan tata tertib lembaga itu harus dipisah ya. Jadi kalau ada mencampur adukan kemudian nanti akhirnya cenderung ke arah korupsi, harus diberi sanksi ya. Kemudian berikutnya memisahkan etika profesi dan tata tertib ya, tadi sudah ya. Kemudian penerapan prinsip-prinsip good governance atau pemerintahan yang bersih. Prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih atau good governance itu harus terus dibudayakan untuk mencegah perbuatan korupsi. Yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memperkecil terjadinya human error. Human error itu kesalahan manusia. Jadi teknologi itu lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk memperkecil terjadinya kesalahan manusia. Karena manusia itu makhluk yang lemah, banyak salah ya. Jadi pemanfaatan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung, mencegah terjadinya tindak korupsi. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah, pelajar SMA Mutiara 2 Bandung, ayo mulai saat ini kita gunakan kekuatan kita
ya untuk memberantas korupsi. Siap ya? Mari kita berantas korupsi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke. Semoga dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara serta pendidikan anti korupsi ini ada manfaatnya buat kalian. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.